Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait pertolongan pertama pada luka psikologis. Mungkin yang menjadi pertanyaan nih, mungkin dari Dokter Bella bisa menjawab gitu ya. Banyak sekali tentunya di sosial media itu yang sedang membahas gitu ya terkait pasca dari trauma. Jadi dia merasa ketika peristiwa itu terjadi baik-baik saja nih dokter. Terus dia merasa mungkin lebih mencari bagaimana solusinya gitu. Tetapi setelah peristiwa itu selesai, dia merasa mungkin stres gitu, kepikiran dan sebagainya. Itu sebenarnya wajar nggak sih dok? Jadi ada memang yang namanya itu PTSD ya, post traumatic stress disorder ya. Jadi memang stres akibat adanya sesuatu kejadian ya yang penting dalam hidupnya. Salah satunya tadi bisa kehilangan seseorang atau memang bencana tadi seperti itu ya. Nah, apakah semua orang akan mengalami itu? Memang ada sebagian orang yang akan mengalami, ada juga yang tidak. Tadi yang sudah dijelaskan sama dokter Putri ya, memang punya kerentanan dan ada juga namanya coping mechanism ya. Jadi pertahanan diri seseorang itu memang juga beda-beda terhadap trauma yang dialami seperti itu. Nah, kenapa adanya itu setelah bencana gitu ya. Pas waktu bencana dia baik-baik aja, tapi setelah bencana dia baru berpikir perasaan yang dia rasakan seperti itu ya. Memang kalau misalnya kita pada saat bencana pasti yang paling pertama itu kita kaget akan bencananya itu sendiri gitu ya. Nah, setelah ada bencana, setelah mau mencari solusinya, barulah kita mencari pertolongan seperti itu. Nah, salah satunya yang dibutuhkan dengan pasien-pasien yang PTSD itu adalah ini juga pertolongan pertama pada luka psikologis. Karena pertolongan pertama pada luka psikologis ini adalah langkah awal gitu. Bisa mendapatkan pertolongan dari dirinya sendiri atau mau minta bantuan kepada orang lain atau memang membutuhkan ahli gitu. Baik, jadi memang balik lagi gitu ya, peran keluarga juga harus bisa mensupport ketika kita merasakan luka psikologis ini sendiri. Nah, tapi ini dokter Putri, ngomongin terkait support keluarga gitu ya, artinya kan sebenarnya kalau dilihat setiap keluarga itu punya cara komunikasi yang berbeda, punya cara mendidik juga yang berbeda nih dokter. Nah, sekarang itu kan sedang mungkin trennya gitu ya, bagaimana kita bisa mengajarkan anak itu dengan cara yang sudah diajarkan secara psikologis gitu ya dok. Sebenarnya seberapa berperan gitu ya dok ya ketika kita mengajarkan anak dengan sesuai dengan mungkin arahan dari psikologis itu sendiri untuk ketahanan emosional anak itu sendiri? Jawabannya sangat berperan ya, karena sudah banyak sekali penelitian yang meneliti atau mengobservasi hubungan antara gangguan kesehatan mental dengan pola asuh. Jadi memang sudah banyak sekali penelitian tentang pola yang menghasilkan hasil penelitiannya bahwa pola asuh itu sangat mempengaruhi kerentanan seseorang. Jadi pola asuh itu dia masuk ke faktor protektif tadi salah satunya. Faktor protektif kalau misalnya seorang anak mempunyai masalah, katakanlah masalah ringan di sekolah, mungkin mendapatkan perundungan, itu nanti akan balik ke pola asuh dari orang tuanya juga. Bagaimana orang tua mengajarkan kalau misalnya ada stres negatif, kamu harus apa? Kamu ngadunya gitu ya, ngadunya itu harusnya kemana, menyikapinya seperti apa, itu sangat berpengaruh. Makanya salah satu edukasi kita hari ini, pertolongan pertama pada luka psikologis, itu sebenarnya bukan cuma untuk orang tua ya, tapi semua orang. Baik itu teman-temannya di sekolah ataupun juga guru, karena sangat mempengaruhi respon orang di sekitar kita. Kalau di keluarga kan yang paling dekat orang tua pasti ya, respon orang di sekitar kita terhadap stres negatif yang kita alami itu sangat mempengaruhi output ataupun perilaku kita, respon kita terhadap stres negatif tersebut. Jadi jawabannya sangat mempengaruhi. Sangat berpengaruh ya dok. Tapi mungkin sedikit nih agak mendalam nih terkait dengan bagaimana emosional si anak itu untuk tumbuh gitu ya dok ya. Karena terkadang anak-anak itu tidak diberikan untuk merasakan kecewa gitu ya dan sebagainya. Nah, mungkin masih banyak juga orang tua yang menjadi benteng lah ya untuk bisa melindungi si anak. Tapi sebenarnya anak-anak itu perlu nggak sih dok mendapatkan asesor gitu ya, tekanan-tekanan mungkin yang dari kecil-kecil untuk dia bisa belajar gitu untuk menjaga emosionalnya? Oh iya, sebenarnya kalau secara lebih mendalamnya ya, ada bagian di dalam otak kita itu namanya amigdala. Jadi dia memang sudah matang
dari kita kecil, dari kita bayi. Jadi memang kita dari kecil tuh sudah bisa merasakan yang namanya marah, yang namanya sedih, kecewa, itu kita sudah merasakan dari kecil. Tapi ada juga nih komponen di otak kita bagian prefrontal cortex yang akan berkembang atau matang seiring berjalannya waktu, dan itu dipengaruhi oleh pola asuh tadi, dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman. Nah, itu yang menentukan respon kita. Jadi respon kita terhadap kejahatan, respon kita terhadap kebaikan itu dipengaruhi oleh bagian organ yang tadi, bagian organ di otak tadi yang akan berkembang seiring berjalannya waktu. Yang berkembangnya itu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor pengalaman sehari-hari, faktor pengajaran ataupun parenting style dari orang tuanya begitu. Jadi apakah perlu dia itu diberikan sedikit mungkin tidak terlalu dimanja gitu ya, kalau dalam tanda bahasa simpelnya ya memang perlu, karena kita di situ mengajarkan mengajarkan tidak selamanya yang kita mau, misalnya tidak selamanya yang kita mau itu akan kita dapatkan. Tidak semuanya yang terjadi di dunia ini tuh sesuai dengan apa yang kita mau. Itu perlu, karena nanti akan melatih bagian otaknya tadi untuk berespon terhadap itu. Berarti kalaupun saya tidak dapat ini tuh nggak apa-apa begitu. Gimana ya caranya saya bisa berusaha sendiri dan lain-lain. Baik, jadi memang parenting yang baik juga sangat penting ya, Dok ya. Baik, silakan dokter untuk kembali. Ya. Jangan bilang kamu cuma segitu aja udah sedih, cuma masalah itu aja udah stres, saya nih lebih parah. Biasanya kan kita suka membanding-bandingkan ya kan? Benar. Karena kita harus tahu bahwa setiap orang itu punya tingkat kerentanan yang berbeda-beda gitu ya. Tidak terjadi di kita belum tentu tidak terjadi di orang lain. Tidak menurut kita stresnya tidak biasa aja gitu, tidak berat, itu belum tentu tidak berat di mata orang lain ya. Baik dokter, mungkin sebelum masuk ke sini, mungkin pertanyaan lagi ke dokter Bella, itu terkait seberapa penting sih sebenarnya untuk menyembuhkan luka psikologis, karena luka psikologis ini kan bisa dikatakan masih banyak gitu ya masyarakat yang mengatakan bahwa wah itu mah gampang gitu ya, paling ya harus lebih dekat sama Tuhan mungkin dan sebagainya. Apakah segampang itu dokter? Apakah memang kita harus lebih aware lagi nih terhadap psikologis ini sendiri? Ya, jadi untuk luka psikologis sendiri penting apa enggak gitu ya, penting banget ya untuk menyembuhkan dari luka psikologis, karena tadi yang kata dokter Putri, enggak semua orang itu memang beban hidupnya itu sama dan cara mengatasi dari luka psikologisnya itu sama gitu ya. Jadi memang butuh dukungan sosial, terus juga butuh peran keluarga tadi, terus juga dukungan teman-teman gitu ya untuk membantu dari penyembuhan psikologisnya itu sendiri. Dan juga kalau misalnya ditanya kenapa nih kita bahas hari ini ya, karena memang punya dampak psikologis terhadap orang yang mengalami luka psikologis ya, dan dampaknya itu bisa sampai ke nanti kegangguan jiwa ya, kegangguan jiwa berat gitu. Mungkin di tahap awal memang hanya gangguan cemas gitu ya, selanjutnya nanti dia akan masuk ke tahap depresi gitu, terus nanti dia lama-kelamaan depresi yang tidak tersampaikan, akhirnya nanti masuk ke memang kegangguan jiwa itu sendiri. Nah, itu yang paling ditakutkan, dampak dari luka psikologis yang tidak kita aware gitu ya terhadap orang sekitar kita. Baik, jadi memang sangat penting gitu ya dok ya, jangan sampai menyepelekan bahwa luka psikologis itu menjadi hampir sama lah ya kedudukannya dengan luka fisik gitu, secara fisik. Baik, tahan dulu nih dokter, tahan lagi tentunya. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di Dokter Kita.